Oke teman, jadi bener-bener ya pattern ini terjadi exactly sesuai prediksi kita ya. Ini udah kita bahas di video yang lalu. Jadi kalau misalkan kalian nonton video warning ya di video gue yang lalu mengenai waspada Bitcoin akan jebol support area ini, kemarin malam persis kita baru aja mengalami arah fake break menuju ke koreksi Fibo 0.786 ini ya. Ini adalah pattern di tahun 2020 bulan Juni yang alhasil terulang lagi pada kasus kali ini. Gue udah umumin ini di Telegram ya, jadi untuk real time update market kalian bisa join Telegram gue, linknya ada di deskripsi di bawah. Ini gue umumin dari tanggal 6 Oktober semenjak kita belum mengalami koreksi Fibo 0.786 ini teman. Ini udah gue umumin. Terus gue sendiri ada buka posisi melalui platform BingX ya. Dan di sini ini adalah hasilnya teman ya, hasil yang benar-benar nyata yang kita lihat. Di sini kalian perhatikan gue udah close dengan profit sekitar 11 juta ya. Sebelumnya ada SL sekitar belasan persen, tetapi ini semua dibanting sama satu kali trade ya. Jadi profit sekitar 11-12 juta dan saat ini gue sudah kembali membuka posisi long ya, yang dimana akan gue jelaskan alasannya kenapa. Nah, bagi kalian yang ingin mendaftar BingX, kalian bisa menggunakan link di deskripsi di bawah dan kalian otomatis akan menjadi salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasanya gue adakan setiap bulan. Ini khusus untuk affiliate tertentu aja. Di ending kompetisi, gue akan membagikan hadiah puluhan juta rupiah secara USDT cash. Selain itu, kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120 ketika kalian mendaftar menggunakan link khusus dari gue. Nah, teman, jadi balik ke pattern ini, teman ya. Pattern yang terjadi di bulan Juni tahun 2020. Kita ngeliat koreksi Fibo 0.786 ini kita ukur dari poin 3 ya ke poin nomor 4 teman. Ini kalian perhatikan ya. Exactly setelah 0.786 ini apa yang terjadi? Ya kita mantul kembali. Dan sebenarnya alasan kenapa gua open long ya dari level 19.450 kemarin di sini. Ini sebenarnya simple aja, kita bakalan bahas arah Bitcoin berikutnya kira-kira bakalan kemana. Jadi gua tetap stay sama pattern di tahun lalu ini teman ya, di 2 tahun yang lalu ini. Kita akan ikutin aja teman alurnya gitu aja ya. Jadi keep it as simple as that ya. Bisa juga pattern ini di suatu titik gitu ya, mungkin akan invalid gitu ya. Cuman ya kita nggak tahu. Tapi so far ini sejauh ini masih play out. Jadi ya kita mainkan aja dulu. Jadi kan nggak mungkin tuh pola akan mirip terus menerus, kan itu kan agak mustahil teman ya. Tetapi ya untuk sementara kita ngelihat ada kemiripan dan kira-kira prediksi kedepannya masih rasional ya. Kita ikutin aja gitu ya. Nah, setelah semenjak koreksi Fibo 0.786 ini, kalian bisa lihat Bitcoin teman-teman ya, endingnya di sini ya. Endingnya dia akan menuju new highs teman ya. Kalau misalkan dalam kasus di tahun 2020 ini, kita ngeliat Bitcoin break menuju ke level 12.000, intinya dia break dari poin nomor 4 ini. Jadi sebenarnya as simple as that ya, apa yang gue expect ya, kita expect untuk Bitcoin bisa break di atas poin nomor 4 ini teman-teman. Sementara poin nomor 4 ini tertingginya adalah 20.475. Maka kita expect teman untuk Bitcoin mantul teman minimal pasti di atas 20.475. Nah, untuk pengukurannya kayak gimana di sini gue menggunakan Fibonacci retracement. Jadi dari poin 4 koreksi ke poin 5 teman di sini ya. Di area biru ini 161.8 ini ada di level 11.200 US dollar teman ya. Jadi setelah semenjak kita nyentuh 11 kan kita terkoreksi di sini. Jadi itu adalah target gua teman-teman. Kita ukur dari poin 4, let's say di poin nomor 5 ini adalah maximum level of correction ya di 19.3. Maka kita akan ketemu level 21.200 untuk Bitcoin. Dan exactly teman-teman ya, ini juga masih sesuai dengan previous support teman-teman ya. Ketika kita mengalami breakout besar-besaran, ini kalian perhatikan, ini exactly di tanggal 10 September jam 7 malam kita mengalami support di daerah 21.200 yang harusnya saat ini itu akan bertindak sebagai the next resist buat Bitcoin. Jadi area 21.2, cuman di sini ya gue cari amannya untuk TP-nya itu di sekitar 21.000. Karena kan kita juga nggak tahu pasti ya. Cuman kalau misalnya memang ada pembalikan, maka nanti akan gue close manual tanpa ya harus kita sentuh area 21.2 ini dulu. Ya pokoknya gue akan umumkan di grup Telegram kalau misalkan memang kira-kira ada potensi pembalikan dan gue close dengan profit, ya udah gue umumin aja di grup gitu. Jadi sebenarnya ini adalah area yang kita expect ya untuk dia menyentuh 21.2 untuk berikutnya. Nah cuman teman ya jangan lupa teman kalau misalkan di pattern Juni ini juga ya terjadi satu kali fake out lagi ke area ini teman. Cuman sebenarnya untuk fake out yang satu ini ya, ini kan kita ngeliat kan setelah dia menyentuh poin 5 memang dia mantul ya. Lalu dia mantul cuman dia turun lagi, dia mengalami fake out lagi.
Tetapi fake out ini kalau misalkan kalian perhatikan, ini tuh nggak lebih rendah dari poin 3 nih teman. Jadi di poin 3 ini kan terendahnya itu ada di 8.600, sementara fake out ini ada di 8.800. Jadi sebenarnya ini masih lebih tinggi dari poin nomor 3. Itu sebabnya kalau misalkan kalian perhatikan SL gue ini ada di level 19.000. Bukan di 19.3, bukan di 19.2. Ya ambang perbatasan nomor 3 lah teman-teman ya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan gitu ya. Kalau misalkan dari sini let's say teman-teman ya, Bitcoin turun dulu sampai ke 19.1 gitu. Atau 19.2, 19.2 atau 19.1 sebelum akhirnya ternyata dari sana kita malah terbang ke level 21.2 gitu. Jadi untuk cari aman aja gitu ya sebenarnya itu ya gue set SL-nya di 19.000 atau mungkin ya gue bakalan geser ke 18.900 karena di sini kan paling rendah tuh 18.920 teman. Ya maybe bisa aja gue geser di sini ya. Kita geser aja buat cari aman, bener-bener aman gitu ya di 18.900. Oke, jadi SL-nya udah 18.900. Jadi sebenarnya buat cari aman aja sih ya. Karena kita nggak mau kena SL kalau misalkan let's say dia nyentuh ke level 19.2 atau 19.1 terus dia naik ke level 21 teman. Jadi buat cari aman karena dari sejarah sebelumnya ini kan kita nggak sentuh di bawah poin nomor 3, maka saat ini teman-teman harusnya kecenderungan sekitar 60-70%. Jadi kita bicarakan mengenai probabilitas. Kita nggak bicarakan ilmu pasti bahwa kita pasti bakalan naik ke level 21.2. Kita bicarakan juga kalau misalkan skenario gimana kalau misalkan ternyata teman-teman ternyata kita jatuh ke probabilitas yang 30-40% ini, di mana kita break di bawah 18.9. Maka pattern ini akan invalid teman-teman ya, akan invalid, kita nggak menyentuh 21.2, malah kita breakdown dari di bawah poin nomor 3 ini. Maka the next level yang kita harus watch adalah level 18.500 ini. Jadi level 18.500 ini kalau misalnya kita ukur teman-teman ini bermain sebagai support resist yang cukup kuat untuk Bitcoin di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman exactly di time frame 4 hour close-nya ini kita closing-nya di sekitaran 18.500, terjadi di tanggal 19 September dan terjadi di tanggal 22 September. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa gue bilang 18,5 ini bisa menjadi the next support kalau misalnya kita memang terjun di bawah level 18.900 teman-teman. Sebagai support terkuat ya ada di mana, ada di 18.000 awal untuk Bitcoin. Kalau sampai Bitcoin nggak bisa nge-hold even di level psychological 18k dan terjun ke level 17 highs, nah itu menurut gue wajib waspada teman-teman ya, karena bisa aja breakdown terjadi di bawah 17.6, dan kalau misalkan breakdown terjadi di bawah 17.6 ya kita bakalan lihat Bitcoin menuju ke level 13.000. Nah, tapi so long itu nggak terjadi teman-teman ya, di time frame bulanannya gue tetap cenderung lebih bullish untuk Bitcoin ya, selama dia nggak break di bawah 17.6 untuk dia menuju ke level 2 miliar di tahun depannya dan membentuk new highs ya, higher highs dibandingkan level 1M yang terjadi di November tahun 2021. Menurut gue ada potensi pembalikan arah dari Bitcoin saat ini dan kita menuju bull run teman-teman sampai di akhir tahun depan. Jadi itu at least yang gue lihat teman-teman untuk kali ini hanyalah berdasarkan analisa pribadi gue sendiri. Jadi ini adalah trading strategi yang akan gue lakukan dan sudah gue eksekusi melalui platform BingX ya. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan dan trading strategi kalian sendiri lagi. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.